Pondoknya seram sekali. Apakah ada orang yang tinggal di tempat seperti ini? Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Pondok hijau di tengah hutan dan pangeran yang dikutuk. Kenapa sih tiba-tiba banget ibu menyuruhku mengantar makan siang ke ladang ayah? Biasanya kan ibu yang mengantar. Mentang-mentang aku anak pertama, jadi aku yang disuruh-suruh. Ibu bilang aku hanya perlu mengikuti jejak gandum ini untuk sampai ke ladang ayah. Tapi kok rasanya jauh sekali sih? Kakiku sudah pegal semua. Biji gandumnya terputus di sini. Bagaimana ini? Aku ikuti intuisiku saja, ke arah kanan. Apa ini jalan yang benar? Dari tadi, rasanya aku hanya berputar-putar. Syukurlah. Ada pondok di hutan ini. Tapi, pondoknya seram sekali. Apakah ada orang yang tinggal di tempat seperti ini? Sudahlah. Semoga ada orangnya. Permisi. Ada apa, Nona? Astaga. Maaf, Kek. Bolehkah aku tinggal di sini sebentar? Hari sudah gelap dan aku takut melanjutkan perjalanan. Begitu rupanya. Tapi aku tak tinggal di sini sendiri. Jadi, aku harus bertanya pada yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Itu tandanya setuju. Kau boleh menginap di sini. Tapi aku ada permintaan. Sebelum beristirahat, tolong masak makanan yang enak untuk makan malam. Terima kasih banyak. Kalau cuma memasak, aku bisa, Kek. Wah, bahan makanannya banyak sekali. Ini sih gampang. Aku pasti bisa masak makanan yang lezat. La 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 la. La 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 la. Sudah matang. Aromanya sungguh enak. Ku cicipi dulu enaknya. Aku memang jago masak. Aku makan duluan saja. Kakek itu terlalu lama. Perutku sudah lapar. Sudah siap makanannya? Sudah siap dari tadi, Kek. Silahkan duduk. Kakek pasti suka. Masakanku enak sekali loh. Sebelum tidur, tolong bersihkan dulu 2 kamar di atas. Setelah itu, kau boleh tidur di salah satunya. Baik, Kek. Saatnya tidur. Satu sapuan lagi dan beres. Akhirnya bisa rebahan. Dia hanya membersihkan kamar untuk dirinya sendiri.
Kemarin aku menunggu Maya seharian, tapi dia tidak datang. Apakah kau tahu? Aku sangat kelaparan. Tapi kalau dia tidak pergi ke ladang, lantas pergi kemana dia? Dia pasti malah main di kota sebelah. Nanti untuk makan siang, minta Sarah saja yang mengantar. Aku akan taburkan kedelai sebagai petunjuk jalan. Tapi bagaimana dengan Maya? Biarkan saja, pasti dia sedang asyik bermain di kota. Ingat ya Sarah, jangan main kemana-mana. Kau harus tiba di ladang sebelum tengah hari. Tapi aku tidak tahu jalan ke ladang, Bu. Ikutilah biji kedelai yang sudah ditabur ayah. Kau akan sampai di ladang dengan selamat. Ah, baik, Bu. Kak Maya main kemana sih? Gara-gara dia, aku jadi harus jauh-jauh pergi ke ladang. Biji kedelainya kok tidak ada lagi? Jalan mana nih yang harus aku pilih? Kanan atau kiri? Sudahlah, aku lewat sini saja. Loh, ada pondok di hutan seperti ini. Ada apa, Nona? Selamat sore, Kek. Bolehkah aku beristirahat sebentar di pondokmu? Sepertinya aku tersesat dan aku kelelahan. Bagaimana sapi? Ayam jantan? Ayam betina? Wah, Baiklah, kau boleh menginap dan beristirahat di sini. Sebelumnya, tolong siapkan makan malam dulu ya. aku kan hanya menumpang sebentar saja. Kenapa jadi harus memasak makan malam? Sungguh tidak adil. Aku makan saja dulu, perutku sudah terlalu lapar. Mo. Apa? Kalian mau? Aku hanya memasak bubur sedikit. Lagi pula, makanan ini tak cocok buat kalian. Mo. Aku capek. Aku mau tidur dulu. Dua hari berturut-turut aku tidak mendapatkan makan siang. Lantas, kemana perginya Sarah? Dia benar-benar sudah berangkat ke ladang dan belum kembali sampai hari ini. Pasti dia menyusul Maya ke kota untuk bersenang-senang. Hari ini biar Alea saja yang mengantar bekal. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya mereka tersesat ya? Kalau Alia juga ikut tersesat, bagaimana? Tidak akan. Kali ini aku akan menaburkan kacang polong yang ukurannya besar sebagai petunjuk jalan. Alea, kemarilah. Iya, Ayah. Bawakan bekal ayah. Jangan lakukan kesalahan yang sama seperti kakakmu. Baik ya. Tinggal ikuti kacang polong. Semoga aku tidak tersesat. Dari mana burung-burung ini? Tunggu. Jangan makan kacang polongnya. Yah, kacang polongnya sudah habis tak tersisa. Petunjuk jalan ke ladang jadi hilang. Semoga aku tak tersesat. Sepertinya aku benar-benar tersesat. Hari sudah semakin gelap.
Sebaiknya aku mencari tempat beristirahat. Ada pondok. Syukurlah ada penghuninya. Permisi, Kek. Boleh aku menumpang istirahat? Aku tersesat, Kek. Tunggu sebentar, aku tanyakan pada keluargaku yang lain. Bagaimana? Itu artinya kau boleh menginap di sini. Terima kasih. Sebelum kau beristirahat, kau tak keberatan jika memasak makan malam? Memasak? Tentu saja, Kek. Aku akan mencoba memasak semampuku. Bahan-bahannya komplit. Aku bahkan bisa memasak untuk mereka semua. Semoga mereka semua suka. Makanan sudah siap. Biar aku panggil mereka dulu. Ah, kalian sudah datang ya? Kalian masuk dulu ya, aku panggil kakek sebentar, lalu kita bisa makan bersama. Kakek, makanan sudah siap. Nah, kalian juga makan yang kenyang ya. Kau juga makanlah, Nona. Nanti saja, Kek. Aku akan mencuci perabot masak dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk makan. Iya, Kek. Permisi, Kek. Semua pekerjaanku sudah selesai. Apakah aku boleh beristirahat? Di kursi ini pun tidak masalah. Di manakah gadis ini harus tidur? Di salah satu kamar atas. Ayam ini bisa berbicara. Tapi kau harus membersihkan 2 kamar yang ada di atas. Semoga kamu selamat malam ini. Kau dengar sendiri, bukan? Tolong bersihkan dulu. Baik, Kek. Kek, 2 kamar sudah saya bersihkan. Kakek silahkan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Kau boleh beristirahat. Kau juga pasti capek. Baik, Kek. Setelah memastikan para hewan beristirahat, aku juga akan beristirahat. Permisi, Kek. Selamat malam. Selamat tidur. Nah, selesai. Semoga kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Sudah pagi. Loh, di mana ini? Kenapa kamarnya berubah? Kau sudah bangun, Tuan Putri? Tunggu dulu, siapa kalian? Kau tak ingat dengan sial ini? Ah, kalian, sapi, ayam jantan, dan ayam betina. Tepat sekali. Kamilah sapi, ayam jantan, dan ayam betina. Tapi bagaimana bisa? Itu karena kami dan kastil ini dikutuk. Jangan bilang yang di hadapanku ini adalah kakek. Penyihir jahat itu iri kepadaku dan mengubahku menjadi kakek tua. Kutukan bisa lepas jika ada seorang nona muda yang memiliki hati tulus dan bisa menghargai kami apa adanya. Untuk itulah kami mengujinya pada semua nona yang datang kemari, termasuk kakakmu. Ternyata kaulah yang berhasil menghilangkan kutukan kami. Terima kasih. Kakak, bagaimana kau tahu kakakku? Di mana mereka sekarang? Jangan khawatir, Alia. Kakak aman bersama ayah. Ayah, kenapa ada di sini?
Maafkan ayah karena meminta kalian mengantar bekal ke ladang dan membuat kalian tersesat. Semua itu ayah lakukan demi membantu pangeran ini. Aku bertemu dengannya saat aku tersesat dan hendak meminta air minum. Dia menceritakan kisahnya. Maka ayah menawarkan kalian semua untuk membantu membebaskan kutukan itu. Burung-burung yang menghabiskan biji gandum pun merupakan bagian dari rencana kami. Mereka sebenarnya adalah prajurit di kastil ini. Maaf, walau kita baru sebentar bertemu, kau sudah membuktikan padaku bahwa kau gadis yang sangat baik. Karena itu, aku ingin menikahimu. Apakah kau bersedia? Menikah dengan pangeran? Bukankah ini terlalu cepat? Kalau begitu, aku akan menunggumu hingga kau siap nanti. Akhirnya, mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.